Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita bersama kembali dalam tutorial Falak Rohani Hisab Abjadiyah. Kali ini kita akan membahas tentang mencari berbagai jawaban dengan metode nilai lafadz zikir jahar, yaitu zikir la ilaha illallah. Ini kaidahnya. Tabel kaidahnya hisab abjadiyah dengan metode lafaz zikir jahar la ilaha illallah, atau dikenal juga dengan istilah modul 12. Mod 12 ini alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4. Terus selanjutnya, nah ini kalau ada strip seperti ini, sin ini berarti 0, tidak ada nilainya dia. Sin itu 0, shin itu juga 0, ho itu juga 0, ini strip tidak ada nilainya. Zo itu juga 0. Nah ini kaidahnya, kaidah mod 12, yaitu zikir jahar la ilaha illallah. Kenapa kok disebut dengan lafaz zikir jahar la ilaha illallah? Karena kalimat ini itu ada 12 huruf. Jadi la ilaha illallah itu 12 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf. Atau la ilaha illallah ini secara hisabiah jumal kabir itu 165. Kalau ditajfir adalah 1 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Maka kemudian metode ini kita sebut dengan metode lafadz zikir jahar. Nah ini adalah perhitungan hisab abjadiyah dengan metode nilai lafadz zikir jahar atau modul 12. Ada aplikasinya untuk memudahkan penghitungan, namanya Esoteric Abjad Calculator. Anda bisa ambil APK-nya di Google, cari di Google APK-nya untuk diinstal di Play Store-nya. Namanya Esoteric Abjad Calculator. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, Anda setting dulu. Pertama cara settingnya ini tetap Eastern Maastricht Abjad System, ini tetap seperti ini. Kemudian true value ini Anda ganti. Anda ganti menjadi mod 12. Nih, Anda klik ini. Mod 12 seperti ini. Terus number juga tetap Anda tetap seperti ini. Nah, ini nanti Anda setting dulu, pastikan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini akan menjadi aplikasi untuk menghitung modul 12. Ain 10, kalian 10 gitu ya. Gin itu 4, H itu 8, Shin itu 0, begitu seterusnya. Jadi nanti Anda tinggal klik saja, misalnya Allah, berapa nilai hisabnya berdasarkan modul 12, ini adalah 18. Allah nilai hisab modul 12-nya adalah bernilai 18. Nah ini aplikasi untuk memudahkan Anda dalam menghitung abjad dengan modul 12 atau dengan nilai zikir jahar la ilaha illallah. Kalau Anda sudah menginstal ini, maka ini ada kaidah lain, ada tabel untuk nama hari dan nilainya. Jadi Anda nggak usah hitung lagi. Kalau nanti itu di hari Ahad, berarti nilainya 20. Kalau di hari Selasa itu 30. Kalau di hari Khamis itu 21. Di hari Sabtu itu 13. Begitu selanjutnya Senin, Rebo, Jumat. Jadi ini sudah dikasih tabel, tidak perlu dihitung lagi untuk nilai nama hari pertanyaannya. Inilah kaidahnya. Anda screenshot ini kaidah ini. Jadi gimana kaidahnya untuk menghitung menggunakan metode mod 12 ini? Yang pertama, hitung nama penanya, kemudian nama ibunya, kemudian nama hari pertanyaannya, lalu jumlahkan. Penanya, ibunya, hari pertanyaan, jumlahkan. Hasilnya bagi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu pembagiannya itu berbeda-beda. Tapi kaidahnya begini, tanya nama penanya, nama ibunya, nama hari pertanyaannya. Ini daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya ini bisa Anda screenshot. Kalau Anda punya ada yang bertanya atau Anda bertanya tentang sesuatu yang ada di 9 ini,
maka Anda bisa menggunakan kaidah yang kita bahas pada kali ini. Jadi barang hilang, pencuri, buronan. Nah, buronan ini dari arah mana tertangkapnya, kabar berita, kitab atau surat, kematian seseorang, atau yang terakhir adalah tentang wanita. Di 9 pertanyaan ini, kalau Anda punya pertanyaan tentang 9 ini, atau orang Anda ditanya tentang 9 pertanyaan ini, maka bisa menggunakan kaidah. Kita bahas ini tentang barang hilang. Kalau dia bertanya tentang barang hilang, maka inilah kaidahnya. Pertama tadi Anda hitung dulu nama penanyanya, nama ibunya, kemudian nama hari pertanyaannya, lalu bagi 7. Nih, bagi 7. Ini 7 ada sini 7. Kalau sisa 1 ini hasilnya, sisa 2 ini, sisa 3 ini, sampai kemudian sisa 7. Sisa 7 berarti 0. Jadi misalnya 14 dibagi 7. Itu kan tidak ada sisa, 0 sisanya. Kalau tidak ada sisa, berarti kembalikan kepada pembaginya. Karena pembaginya 7, berarti 7. Jadi kalau di sini ada angka 7, sisanya 7 di sini, ini berarti hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian, ini Anda screenshot ya, untuk bisa melihat kaidah barang hilang. Kemudian, pertanyaan tentang pencuri. Pencuri ini juga dibagi 7. Anda hitung nama penanyanya tadi, nama ibunya, nama hari pertanyaannya, lalu kemudian dibagi 7. Lalu lihat sisanya, sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 3 ini, sampai sisa 7 atau sisa 0 ya. Lalu pertanyaan tentang buronan, ini dibagi 3. Bagi 3, sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 3 atau sisa 0 ya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu buronan dari arah mana tertangkapnya? Nah, ini dibagi 5. Dibagi 5, kalau sisa 1 ini, sisa 2 ini, sampai sisa 5 atau sisa 0. Silakan Anda screenshot ini. Kemudian pertanyaan tentang kabar berita. Kabar berita ini benar atau hoax? Ini dibagi 2. Jadi kalau ada orang bertanya, ini benar nggak sih kabarnya? Hitung saja nama dia, nama ibunya, nama hari pertanyaan, lalu dibagi 2. Kalau sisa 1 ini, sisa 2 ini hasilnya. Sisa 2 atau sisa 0. Misalnya 20 dibagi 2, hasilnya 20. Kalau dibagi 2 kan tidak ada sisanya, 0. Berarti hasilnya ini. Dikembalikan kepada nilai pembagi. Kitab atau surat, apakah berakhir baik atau tidak? Jadi kalau mau bikin kitab atau mau bikin surat, itu ditanya apakah kitab ini atau buku ini baik atau tidak gitu ya, atau surat ini baik atau tidak, maka ini cara menghitungnya, dibagi 3, sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 3 ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, kematian suami atau istri dahulu ya. Ini dibagi 2, sisa 1 ini, sisa 2 ini. Lalu seseorang ini cinta kepadamu atau tidak? Ketika ada seorang bertanya, si A ini cinta gak sih sama saya atau tidak, maka hitung namanya, nama ibunya, nama hari pertanyaannya, lalu dibagi 4. Lihat kemudian sisanya berapa. Lalu wanita, kamu bisa menikahinya atau tidak? Dia bertanya, si A ini saya menikahin dia bisa atau tidak? Maka hitung namanya, nama ibunya, nama hari pertanyaan, lalu dibagi 3. Kemudian lihat hasilnya, hasil sisanya, sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 3 ini, sisa 3 atau sisa 0. Lalu contohnya, ini contoh pertanyaan, ada seorang bertanya, namanya Umar, ibunya Siti, hari pertanyaannya adalah hari Minggu, Ahad, tentang wanita, bisa menikahinya atau tidak. Maka kemudian dihitung, Umar itu 22, Siti itu 14, Ahad itu 20. Ini memakai kaidah modul tadi ya. Kita hitung nih. Umar itu 22 nih. Jadi Umar hasilnya 22. Kemudian Siti itu 14. Nah, kemudian dijumlahkan semuanya. Nama ibunya, nama penanyanya,
nama penanya, nama ibunya, nama hari pertanyaan dijumlahkan 22 ditambah 14 ditambah 20 sama dengan 56. 56. Lalu karena yang pertanyaannya tentang menikahi dia atau bisa atau tidak, maka ini kan dibagi 3 nih. Wanita nggak mau bisa menikahinya atau tidak, maka dibagi 3. Dibagi 3, maka 56 dibagi 3, sisanya adalah 2. 56 dibagi 3, sisanya 2. Sisa 2, ini kita hitung pakai reminder. 56 dibagi 2 sama dengan 2. 56 dibagi 3. 56 ini pakai R ini ya. 56 dibagi 3 sama dengan 18 sisa 2. Sisa 2. Sisa 2 ini kemudian kita lihat. Sisa 2 ini apa? Sisa 2 ini wanitanya berbudi luhur yang dapat kamu nikahinya. Berarti Umar ketika bertanya tentang si wanita itu dia bisa menikahinya atau tidak, maka jawabannya adalah ini, bahwa wanita itu berbudi luhur yang dapat kamu nikahinya. Demikian kaidah tentang mencari jawaban berdasarkan nilai dari lafaz zikir jahar, yang ini diambil dari kitab An-Nurus Salik fi Tashiril Mamalik di Fadilatil Ustadz Romdon Muhammad Abdul Latif. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.